Ya, kita lanjutkan dialog kami. Tadi juga kami telah menanyakan kepada Mas Saiful, juga menyatakan sebenarnya apa yang menjadi acuan dari perumahan untuk kategori miskin ini. Sebenarnya apa rumah murah yang dimaksud ini? Dan apakah ini bisa ditargetkan kepada pihak-pihak yang memang harus memiliki rumah bersubsidi ataukah bisa diselewengkan? Mas Saiful. Ya, kira-kira begini. Terkait dengan rencana pengadaan 3 juta rumah per tahun, ini pun diakui juga oleh Pak Ara bahwa sampai hari ini beliau tidak punya data, Kementerian Perumahan tidak punya data di mana saja 9,9 juta masyarakat yang tidak punya rumah itu. Karena ini terkait dengan di mana nanti akan dibangun rumah. Karena percuma membangun rumah, tapi dibangunnya di area atau lokasi yang memang tidak ada orang yang butuh rumah di situ. Nah, pada konteks itu, kita mendorong sekali lagi supaya pemerintah, dalam ini Pak Ara sebagai Menteri Perumahan, memastikan dulu konsolidasi terkait dengan pendataan 9,9 juta masyarakat kita yang belum punya rumah itu. Baru kemudian ngomongin soal skemanya, Mbak. Skemanya nanti mau seperti apa, skema pembiayaannya. Yang mau diprioritaskan masyarakat di mana? Di pedesaan atau di perkotaan. Nah, terkait dengan itu baru nanti kita ngomongin besarannya berapa kemampuan daya beli masyarakat untuk bisa mengakses dan untuk memiliki rumah. Nah, jadi di situ kira-kira kita baru bisa akan memastikan bahwa masyarakat miskin kita yang belum punya rumah bisa mengakses dan bagaimana nanti skema pembiayaan terkait dengan kepemilikan rumah yang subsidi akan diberikan oleh pemerintah ini. Prof Didin, kalau kami catat peta jalan program 3 juta rumah ini 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Kalau versinya Menteri PKP, ini dananya bersumber dari investasi asing, kemudian ada upaya pengajuan dana alokasi khusus. Apakah ini sekedar wacana saja tapi mewujudkannya alot sekali atau bagaimana Prof Didin? Betul ya. Yang pertama harus diperjelas, tadi kan 9,9 juta KK tadi yang dimaksud Pak Serul ya. 9,9 juta keluarga. Ya. Kalau kan kita ada 70 juta ya rumah tangga hari ini Indonesia. Yang belum punya rumah 9,9 juta rumah tangga. Nah, tadi ya menyangkut pembiayaan, saya kira tadi kalau sudah ada payung hukumnya kan sebenarnya sederhana sekali. Berapa dari dana alokasi khusus? Berapa dari APBD provinsi? Berapa dari APBD kabupaten kota? Nah, yang punya wilayah Mas Andro, Mbak Windy kan kabupaten kota. Dia yang punya wilayah, dia yang tahu persis. Idealnya apa? Para panggil aja seluruh bupati wali kota. Di mana ini pemukiman-pemukiman yang kira-kira dibutuhkan? Ya, siapa saja? Kan pasti mereka punya datanya nih ya. Setiap bupati wali kota ya. Nah, dari situ baru nanti tadi anggarannya dari mana nih kita pembagiannya? APBN berapa? APBD berapa? APBD provinsi berapa? APBD kabupaten kota berapa? Sisanya mungkin dari bantuan asing ya, tapi yang tidak mengikat. Nah, dengan demikian nanti kabupaten kota akan betul-betul menyiapkan betul ya, termasuk survei lokasinya tadi ya, kemudian menyiapkan orang-orangnya. Jangan sampai tadi Mas Andro ya yang mesinnya dapat karena nggak bisa bayar uang muka dijual ke yang punya uang ya, tapi namanya tetap masih nama yang miskin tadi. Nah ini kadang-kadang kan begitu ya, kadang-kadang malah oknum-oknum maaf ya bisa beli 2 rumah 3 rumah dengan mengatasnamakan orang MBR ya. Padahal dia hanya beli kuotanya saja gitu loh Mas. Rumah layak huni itu yang gimana sih Prof? Ya layak huni itu kalau idealnya kan bagi masyarakat miskin. Ya, bagi masyarakat miskin kan minimal sekarang rumah itu tipe 22. Ya 22. Logikanya kan sederhana ya. Kalau suami istri punya anak 2 kan 4. Ya kalau masing-masing orang itu 2 meter berarti kan minimal harusnya malah 6 meter ya. 6 kali 4 harusnya kan tipe 24 idealnya. Ya kalau secara teori ya. Kalau satu orang 6 meter, ya, makanya paling ideal sebenarnya kan satu orang kan 8 meter lah, makanya rumah tipe 32 sebenarnya yang paling standar, ya. Tetapi mungkin karena ini juga belum terjangkau, sampai sekarang muncul rumah tipe
22 ya. Bahkan dulu Perumnas kan menyiapkan tipe 16 Mas. Itu yang jelas tidak layak huni ya. Karena idealnya memang minimal lah tadi ya tipe 22 dan idealnya minimal tipe 32. Ya. Kalau satu orang 8 kali 4 gitu ya. Nah, ini juga guyonan saya gitu. Kalau rumahnya kecil kan tadi ya tipe 4 orang tipenya misalkan tadi tipe 21. Kamar cuma 1. Ya pasti jadi punya anak terus Mbak Windy kan gitu karena semua di situ gitu loh. Ya, Pak Saiful, target untuk masyarakat yang harus memiliki rumah atau yang diberikan rumah oleh pemerintah ini sampai dengan saat ini apakah DPR sudah memiliki datanya, Mas Saiful? Belum. Itu yang tadi saya sampaikan. Pak Mas Ara sendiri masih konsolidasi terkait dengan pendataan ini. Tapi yang pasti data di BPS bisa menjadi rujukan menyangkut soal tadi sampaikan oleh Prof. Didin. Backlog kita 9,9 juta kepala keluarga yang belum punya rumah. Nah, sementara tadi ya, kalau kita kembali terkait dengan skema pembiayaan, APBN tahun 2025 anggaran kita hanya teralokasi 5 triliun. Yang biasanya rata-rata per tahun alokasi anggaran kita untuk pembangunan rumah itu antara 14 sampai 15 triliun. Nah, ini yang saya sebut ini PR yang cukup serius yang harus dilakukan oleh Pak Ara. Dan tentu nggak mungkin dengan 5 triliun. Nah, ada skema akan melibatkan pihak konglomerat di Indonesia. Pertanyaannya potensinya berapa per tahun? CSR mereka kira-kira bisa membangun berapa? Kalau skemanya meminta bantuan dari asing juga berapa? Gitu. Itu yang saya minta supaya peta jalannya dibikin dulu, roadmap atau blueprint pengadaan 3,3 juta rumah per tahun itu blueprintnya seperti apa? Nanti biar publik bisa mendiskusikan, bisa memperdebatkan. Prof. Didi nanti bisa mengkoreksi. Oh, kalau ini susah karena potensi pengadaan tanahnya aja berat, misalnya. Kan selama ini disampaikan bahwa pengadaan tanah akan dipakai tanah hasil sitaan, misalnya, sitaan para koruptor. Pertanyaannya tanah itu berapa luas sih? Bisa tidak menampung untuk membangun hampir 3 juta rumah per tahun itu, dan seterusnya. Apakah regulasinya mendukung tanah ciptaan lalu bisa dibangun rumah? Jawabannya kita belum punya regulasi menyangkut soal itu. Nah, peta jalan atau blueprint itu sekaligus membahas terkait dengan apa regulasi yang mau direvisi, bagaimana proses pengadaan tanah harus dilakukan, penganggarannya mau diambil dari mana, dan seterusnya itu. Baik, kalau bayangan Prof. Didi skema pembiayaan seperti apa Prof? Agar tidak membebani negara tapi tepat sasaran juga di tengah masyarakat. Ya baik ya, kalau misalnya tadi lah kan stakeholder kan ABCD istilahnya kalau saya. A, akademisi lah diajak bicara ya. B-nya kan birokrasi udah jelas, pemerintah ya. Kemudian apa ABC, jenis komunitas ya. Komunitas di sini kan misalkan TNI ada koperasi ya. Dia suka bikin perumahan sendiri. Mungkin guru ada PGRI, dia juga bisa mungkin mengadakan perumahan sendiri, ya. Kemudian misalkan kepolisian bisa bikin perumahan sendiri. Ketika semua komunitas dilibatkan itu kan jumlah beban pemerintah kan lebih ringan, ya. A, B, C, D-nya media. Bagaimana media itu betul-betul bisa mengekspor bagaimana yang betul-betul dapat subsidi yang tepat sasaran, ya. Tadi jangan sampai tadi saya bilang ya, karena nggak punya uang dijual ke orang. Ini tetap dia nggak punya rumah sampai generasi berapapun. Kemudian N-nya entrepreneur, pengusaha tadi. Nah, CSR itu ya, saya kira kalau misalkan tahun ini fokus pada pembangunan rumah. CSR di kabupaten kota. Kan bupatinya bisa bikin aturan. Ya. CSR ini 80% untuk bangun rumah. Dari seluruh ya perusahaan yang terlibat. Di situ kan nanti akan kelihatan, APBN tadi 5 triliun. Berarti APBD provinsi mampu berapa? Contoh Jawa Barat. Jawa Barat kan perlu dana 15 triliun. Nah 5 triliun kan itu seluruh Indonesia itu ya. Misalkan kebagian misalkan 1 triliun. Berarti kan kurang 9
triliun. Kan gampang, 9 triliun sok. Kabupaten kota di Jawa Barat ada 27. Bagi aja berapa sih? Ya, masing-masing daerah menyisihkan APBD-nya plus tadi ya CSR. Plus belum bantuan dari komunitas-komunitas tadi ya. Dan TNI saya kira kan selalu bikin tuh ya, perumahan ya melalui koperasi. Ya celakanya tadi oknum-oknum maaf ya dijual. Sehingga kita TNI pensiun nggak punya rumah Mas Ando ya, karena dulu udah dijual duluan ke orang lain. Gitu. Kita tunggu implementasinya rumah bagi masyarakat yang dikategorikan miskin ini seperti apa ke depannya di Indonesia. Terima kasih banyak. Ya, siap. Aturun Prof Didin dan juga Bang Saiful sudah bergabung di Kabar Petang.